Bersama kami, apa alasannya mengundang 3 bakal capres? Mereka baru bakal loh, tapi sudah dibawa ke Rakernas Apeksi. Apa alasannya nih, Kang? 3 sosok ini kan yang berdasarkan angka-angka survei ini konstan, sama semua. Lembaga survei manapun ada di 3 peringkat atas. Dan secara politik juga sudah mendapatkan dukungan dari partai politik walaupun belum didaftarkan ke KPU. Dan teman-teman wali kota bersepakat untuk mengundang 3 sosok ini. Kami ingin menjadikan pemilu 2024 ini pemilu yang mencerahkan dari segi gagasan dan menyejukkan dalam teks kompetisi. Ini adalah tradisi untuk mendengar para capres dan meminta juga para capres atau baca pres ini untuk mendengarkan. Jadi ini saling mendengar, baca pres kita dengarkan dan baca pres juga mendengarkan gagasan dari teman-teman wali kota. Tapi ini baru bakal loh mereka belum daftar pula ke KPU untuk bisa maju di Pilpres nanti. Jadi sebetulnya mendorong akhirnya tiga orang ini harus datang ke sana, apa dasar yang paling krusial menurut teman-teman Apeksi? Ya, satu realitas politik dan yang kedua tentu angka-angka survei yang menunjukkan 3 teratas dan sekali lagi ini bukan capres tapi baca pres. Dan yang ketiga, sekali lagi, teman-teman bersepakat. Jadi seluruh wali kota dalam persiapan Rakernas ini sepakat untuk menghadirkan 3 sosok ini. Oke, sampai ada adu gagasan masing-masing dapat giliran berbicara soal pembangunan terutama begitu ke hadapan seluruh wali kota yang jadi peserta Rakernas kali ini. Arahnya mau dibawa kemana sebetulnya? Mereka diberi kesempatan untuk berbicara soal itu? Ya karena banyak tantangan kalau bicara pembangunan kota. Nanti sebagian besar penduduk Indonesia ada di kota. Dan kota ini merepresentasikan sekitar 80 juta dari penduduk Indonesia. Artinya sangat penting untuk mendengar mau diapakan kota ini. Ada persoalan terkait otonomi, ada pro dan kontra terkait dengan sistem zonasi pendidikan, kewenangan pemerintah kota, banyak sekali soal undang-undang, soal legislasi, soal keuangan, soal potensi fiskal daerah, dan kita tidak ingin di Pilpres ataupun Pileg nanti ini kontestasinya tidak berpusat pada gagasan yang mencerahkan, tetapi hal-hal lain. Jadi kita ingin awali rangkaian pemilu 2024 ini dengan satu start yang baik, satu nuansa yang menyejukkan. Dan tadi ada hal yang menarik bahwa ketiga baca pres ini satu sama lain sebetulnya dekat, saling menghormati, dan kita optimis bahwa 3 sosok ini kalaupun nantinya akan resmi menjadi capres, ya akan berkompetisi secara sportif, elegan, dan menyejukkan. Baik, termasuk tadi ditanyakan soal kelanjutan program-program dari Presiden saat ini, Presiden Jokowi. Gimana kemudian mereka akan menindaklanjuti itu kalau mereka terpilih? Kenapa itu jadi penting buat teman-teman Apeksi tanyakan kepada ketiga baca pres? Oh, penting sekali. Ada isu tentang apakah ini berlanjut atau tidak. Ada isu tentang apakah ini akan dikoreksi atau tidak. Apakah ada gagasan-gagasan baru. Apakah ada yang dibatalkan. Dalam kontestasi politik, hal-hal itu yang harusnya mengemuka. Bukan hal-hal lain terkait personal, terkait isu masa lalu misalnya. Mari kita tetap ke depan, kita uji semua dengan gagasan. Dan apa yang kita suarakan ini kan apa yang sebetulnya menjadi kepedulian teman-teman wali kota dari ujung Indonesia semuanya. Termasuk Anda tanyakan spesifik kepada Anies Baswedan soal kelanjutan Ibu Kota Nusantara, soal IKN. Anda mengkhawatirkan bahwa IKN ini tidak akan berlanjut, makanya kemudian Anda tanyakan hal itu kepada Anies Baswedan? Bukan soal khawatir atau optimis, ya, tetapi ini agenda berbicara tentang kota masa depan. IKN itu kan kota yang sekarang ini menjadi atensi seluruh penjuru negeri yang akan menjadi jangkar dari pembangunan Indonesia ke depan. Nah, karena itu sangat wajar apabila kita menyuarakan itu. Tadi juga Pak Ganjar ditanya oleh media, Pak Prabowo juga ditanya. Nah, jadi sangat wajar apabila kita mendengar perspektif itu juga dari Mas Anies. Oke, terakhir saja soal game satu kata bagi masing-masing baca pres itu juga diberi kesempatan. Arahnya mau kemana sampai memberikan game seperti itu ketiga baca pres ini? Games itu kan spontan. Apa yang dipikirkan langsung disuarakan.
itu menguji relasi seperti apa yang ada di antara tiga tokoh kita ini. Dan kami senang sekali mendengar kata yang terlontar secara spontan adalah kata-kata yang saya kira menggambarkan hangatnya persahabatan dan saling penghormatan di antara mereka. Oke, baik, itu yang juga menarik untuk ditindaklanjuti begitu ya, untuk kita sudah lihat bersama juga yang sudah disampaikan, opini-opini yang sudah diutarakan, pandangan-pandangan, gagasan-gagasan ini. Bagaimana tindak lanjutnya, itu yang menarik untuk kita cermati bersama. Kang Bima Arya, selaku Ketua APEKSI, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini di tengah agenda Anda di Rakernas kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Kang. Terima kasih, sehat selalu. Kompas Petang.